Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa keperawatan dari Stikesmes Bakti Jaya Padang semester 2 hari ini. Dan di sini kita meminta waktunya sekitar 30 menit ya Ibu. Kemudian di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis paru. Apakah ibu-ibu bersedia mendengarkan dan memahaminya? Sedia. Baik. Harus teh. Sebelumnya boleh saya ketahui namanya Ibu? Nama saya Revi. Catherine. Baik. Mohon apresiasinya ya Ibu. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang tuberkulosis paru ini, saya ingin bertanya apakah ibu-ibu ada yang tahu tentang penyakit tuberkulosis paru? Tidak. Berarti belum tahu ya. Baik, di sini kita akan menjelaskan ya Ibu. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengenali apa itu penyakit tuberkulosis paru. Jadi, penyakit tuberkulosis paru ini merupakan penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik sehingga dapat mengenai hampir semua organ tubuh, termasuk dan terutamanya itu paru-paru. Jadi ibu-ibu, penyakit tuberkulosis paru atau TBC ini merupakan penyakit kronis yang dimana gejalanya itu dapat kita kenali seperti demam yang tidak terlalu tinggi, sesak dan nyeri dada saat menarik nafas, penurunan nafsu makan dan berat badan, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu. Jadi kalau misalnya ada keluarga ibu-ibu atau anaknya yang batuk lebih dari 3 minggu itu harus dicurigai dan harus segera diperiksakan ke dokter ibu-ibu. Kemudian perasaan yang tidak enak atau lemah. Jadi di sini menurut beberapa kajian, infeksi atau penyakit tuberkulosis ini diawali karena seseorang menghirup Bacillus Mycobacterium tuberculosis yang dimana bakteri ini menyebar melalui jalan napas menuju alveoli lalu berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Baik, di sini jalan penularan tuberkulosis itu dapat ditularkan oleh penderita dengan hasil pemeriksaan BTA positif. Kemudian penularan tuberkulosis paru ini juga menyebarkan kuman ke udara pada saat batuk atau bersin dalam bentuk droplet. Jadi dia batuk tanpa menutup mulut, kemudian kumannya itu menyebar lalu terhirup oleh orang lain. Tapi selama bakterinya itu tidak aktif, jadi ada kemungkinan kalau orang lain yang menghirup TBC itu juga tidak akan terkena seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan dari TBC itu sendiri itu ada pemeriksaan bakteriologi, di mana pada pemeriksaan bakteriologi ini diambil spesimen dahak, cairan pleuranya, kemudian cairan cerebrospinalnya, kemudian bilasan bronkus dan lambung, bronchoalveolar lavage, kemudian biopsinya. Untuk pengambilan spesimen dahak ini dilakukan 3 kali, yaitu sewaktu kunjungan. Kemudian juga ada pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi itu ibu-ibu, di mana foto polos torak PA yang biasa dilakukan atas indikasi foto lateral, top lordotik, oblik, kemudian CT scan. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang lain, yaitu analisis cairan pleura sampai uji Rivalta, eskudat, limfosit dominan, glukosa rendah, kemudian biopsi, lalu darah dan MTB. Kemudian ibu-ibu, untuk pengobatan dari TBC atau tuberkulosis ini yaitu intensifnya selama 2-3 bulan dan lanjutannya 4-7 bulan. Di mana evaluasi pengobatannya dilakukan setiap 2 minggu sekali selama bulan pertama pengobatan, selanjutnya 1 bulan sekali. Terus pengobatan untuk pasien TB ini selain OAT boleh diberikan pengobatan suportif lainnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu atau penderita TBC. Selanjutnya yang terakhir yaitu pencegahan penyakit tuberkulosis. Di sini kita dapat melakukan pencegahan dimulai dari pahamnya etika batuk efektif, kemudian menggunakan masker ketika kontak dengan orang lain itu perlu, kemudian mendesain rumah bersih dan rapi, jadi ibu-ibu harus rajin-rajin ya membersihkan rumahnya, kemudian ventilasi yang cukup, pencahayaan secara langsung, dan yang terakhir membuang dahak di tempat yang susah didekati orang lain. Jadi membuang dahak itu tidak boleh di sembarang tempat ya ibu-ibu. Baik ibu, setelah saya menjelaskan beberapa hal tentang tuberkulosis paru tadi, apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya?
bagaimana kita membedakan ciri-ciri kita mendapatkan penyakit TBC itu dengan penyakit flu biasa atau batuk biasa? Terima kasih ya pertanyaannya Ibu. Jadi untuk tuberkulosis paru itu biasanya penderitanya itu batuknya lebih dari 2-3 minggu disertai dengan darah seperti batuk berdahak dengan darah. Sementara kalau flu biasa kan itu beberapa hari kan bisa sembuh dan kemudian tidak kronis ya Ibu. Dimana kita ketahui penyakit TBC itu sendiri merupakan penyakit yang kronis dan menular. Baik Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Setelah saya melakukan beberapa penjelasan tadi, apakah ibu-ibu merasa ada keluarga atau orang-orang terdekatnya yang memiliki gejala-gejala tuberkulosis tadi? Tidak. Baik, jadi kalau misalnya ibu-ibu menemukan orang yang dengan gejala seperti ini, tolong minta segera diperiksa karena seperti yang kita tahu tuberkulosis itu kan menularkan, Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk pagi hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Untuk selanjutnya, semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Salam.